Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Eka di Belajar Bareng Matematika. Hari ini kita akan belajar persiapan PSAJ 2026 untuk jenjang SMK. Oke, kita akan bahas beberapa latihan soal untuk persiapan PSAJ. Oke, langsung saja supaya lebih cepat. Yang pertama ini untuk materi eksponen atau pangkat. Bentuk sederhana dari A pangkat 4 B pangkat 2 dipangkatkan 3 per A pangkat 2 B pangkat 5 adalah A pangkat 4 B pangkat 2 dipangkatkan 3 per A pangkat 2 B pangkat 5. Kalau mau menyederhanakan, ini yang ada di dalam kurung ini 3 ini miliknya yang ada dalam kurung ya. Berarti ini A nya jadi pangkat dipangkatkan, pangkatnya jadi dikali. Berarti A pangkat 12 B pangkat 2 kali 3 6. Pernya tetap ini A pangkat 2 B pangkat 5. Selanjutnya pangkat kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. A pangkat 12 A pangkat 2, jadinya A pangkat berapa? 12 kurangi 2 10. B nya pangkat 6 kurangi 5 pangkat 1, atau tidak usah ditulis. Berarti jawabannya yang A. Oke, berikutnya nomor 2, materi program linier memodelkan matematika. Seorang pengasuh furnitur akan membuat meja tipe X dan meja tipe Y. Meja tipe X memerlukan 2 meter persegi kayu jati dan 1 meter persegi kayu mahoni. Meja tipe Y memerlukan 1 meter persegi kayu jati dan 3 meter persegi kayu mahoni. Persediaan kayu jati adalah 20 meter persegi dan kayu mahoni 15 meter persegi. Jika meja X dibuat sebanyak X, meja Y dibuat sebanyak Y, model matematika yang sesuai adalah. Jadi di sini ada 2 kendala ya. Kendala yang pertama persediaan kayu jati dan persediaan kayu mahoni. Berarti di sini kendalanya kita tulis persediaan kayu jati. Berikutnya persediaan kayu mahoni. Mejanya juga ada 2, meja tipe X sama meja tipe Y. Meja tipe X sama meja tipe Y. Sekarang kita bentuk sudah model matematikanya. Meja tipe X memerlukan 2 meter persegi kayu jati, 1 meter persegi kayu mahoni. Berarti meja tipe X ini kotaknya. Kayu jatinya perlu 2. Kalau banyaknya X ya 2 ya. 2X kayu jati, 1 meter persegi kayu mahoni, 1X. Jadi kayu mahoninya cuma butuh 1, kayu jatinya butuh 2. Sedangkan untuk meja tipe Y, kayu jatinya butuh 1, kayu mahoninya butuh 3. Berarti jatinya butuh 1, bukan X tapi apa? Y. Kayu mahoninya butuh 3. Padahal persediaannya di situ, ini kayu jati persediaannya kurang dari sama dengan 20, cuma 20. Berarti kurang dari sama dengan 0, di bawahnya 20. Kayu mahoni kurang dari sama dengan berapa? 15. Ini ditambah di kayu jati yang dibutuhkan X dan Y nya itu kurang dari 20, kayu mahoni kurang dari 15. Kita cek 2X plus 1Y kurang dari 20. X plus 3 ya, ini yang A ini kayaknya. Tambahi X lebih dari 0 sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena selalu positif ya. Jadi A ini. Oke, kita ke nomor 3. Di bawah ini bentuk persamaan kuadrat ya, ada pangkat kuadratnya, ini ada B ada C ini, tapi ini pangkat 3. Berarti jawabannya yang mana ini? Ini jelas jawabannya yang B. Ini linier, ini kuadrat, ini pangkat 3,
Ini per X ini makanya ya. Ini linear juga ini. Oke. Berikutnya akar dari urusan kuadrat memfaktorkan X kuadrat min 7X plus 12. Ini soal persamaan kuadrat. Kalau memfaktorkan bagaimana, masih ingat nggak? Oke, cari bilangan kalau dikali 12. 1 kali 12 ya, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Karena positif tengahnya negatif. Ini 3 sama 4 ini kalau ditambah berapa? 7 atau min 7, berarti min 3 sama min 4, berarti X min 3, X min 4, berarti X min 3 sama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Jadi akarnya yang mana akarnya? 3 dan 4, yang A ya. Oke, berikutnya nah ini persamaan eksponen 3 pangkat X sama dengan 27 pangkat X min 2. Nilai X yang memenuhi bilangan pokoknya semuanya harus 3. Ini 27 itu 3 nanti, berarti ini 3 pangkat X, 27 itu dirubah, 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatkan X min 2, berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3 pangkat, makanya dikalikan 3 pangkat 3X kali min 2 min 6. Dari sini yang sama berarti apa? Dari sini yang sama X sama dengan apa? Pangkat sama dengan pangkat. X sama dengan 3X min 6. 3X ini pindah, kurangi X, pindah sama dengan 6. 2X sama dengan berapa? 6. X nya sama dengan 6 per 2, berarti X nya sama dengan 3. Oke, berarti jawabannya 3 ya, B. Soal berikutnya barisan aritmatika 5, 9, 13 suku ke 15. Kalau bingung kerjakan manual aja. 5, 9, 13 ini suku pertama, bedanya ini berarti nanti nambah 4, berarti berikutnya berapa? 17 tambah 4 berikutnya 21, berikutnya 25 ya, nambah 4 ya, berikutnya 29 dan seterusnya. Boleh manual atau kalau mau pakai rumus kalau pakai rumus ya ini ketemu suku pertamanya 5, bedanya 4, yang ditanya U15 dan UN itu A plus N min 1 B, berarti kalau U15 A plus 15 kurangi 1 kali B, U15 itu A plus 14 B, A nya 5, suku pertama ini loh, A itu. Nah, kali 14B, B nya berapa? B nya bedanya ini loh 4, ini beda ini, selisih gitu loh ya. Jadi 5 ditambah 14 kali 4 56, berarti sama dengan 5 tambah 56 61. Oke, jawabannya B ya. Kalau mau manual silakan diteruskan ini. 29 tambah 4 33 37 41 tambah lagi ke bawah 40 5 49 dan seterusnya sampai suku ke 15 ya. Oke, ini materinya barisan aritmatika. Berikutnya produksi sebuah pabrik pada bulan pertama 500 pasang sepatu ya, karena pertama meningkat ditambah menjadi 2 kali lipat dari bulan sebelumnya setiap bulan. Jumlah produksi pada bulan kelima ini manual aja ya. Bulan pertama berapa? 500, ini bulan pertama.
Bulan kedua berarti nanti berapa? 2 kali lipat 1000. Bulan ketiga berarti 2000, 2 kali lipat. Bulan keempat 2 kali lipat lagi 4000. Bulan kelima 2 kali lipat lagi 8000. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Kalau model soal cerita gini mending ngerjakannya manual aja ya, manual. Ini materinya barisan geometri sebenarnya. Oke, soal berikutnya. Sebuah zat radioaktif meluruh setengahnya setiap 10 menit. Jika mula-mula 80 gram, maka sisa-sisa setelah 1 jam 60 menit. 60 menit ya. Pertama ada berapa gram 80, ini sama, ngerjakannya tetap manual atau manual aja biar tidak bingung-bingung sama rumus ya. 80 gram sisa setelah 1 jam. Ini 1 jam kan 60 menit, ini 20 menit, sisanya berapa? Peluru setengahnya setiap 20 meluru setengahnya, berarti jadi 40. 20 menit lagi jadi berapa setengahnya? 20 menit lagi jadi berapa setengahnya? 10. Berarti sisanya 10 gram. Manual aja kalau ini. 1 jam kan 60 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit. Jadinya berapa ini? 60 menit atau 1 jam. Jawabannya 10 gram sisanya. Oke, soal berikutnya. Perhatikan data nilai ulangan. Nih jangkauan. Dari data jangkauan itu sama dengan data terbesar kurangi data terkecil. Di sini yang terbesar berapa? 10. Kurangi yang terkecil berapa? 5. Berarti jangkauannya berapa? 5. Oke, itu jangkauan. Ingat, data terbesar kurangi data terkecil. Nomor berikutnya 10. Jika sin A 5/13, A sudut lancip, maka nilai tan A. Wes kita bentuk aja 5/13. Ini A sudut A. Sin A 5/13. Sin itu depan per miring. Berarti depannya berapa ini? Sin A itu 5/13 miringnya. Depan per miring. Yang ditanya tan A, tan depan per samping, sampingnya belum ada, sampingnya nyarinya pakai Pitagoras. Gimana sampingnya ini? Samping sama dengan akar. Panjang kurangi pendek Pitagoras. Ini 13 sama 5, berarti 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Sisi miringnya dikurangi sisi yang pendek itu ya. Jadi akar 169 kurangi 25. Akar berapa? 144. Berapa akar 144? 12. Berarti ini sampingnya 12. Tanya depan per samping, depannya berapa? Depannya 5 ya, sampingnya berapa? 12. Berarti jawabannya 5/12. Yang mana? A. Oke. Oke, soal berikutnya di trigonometri. Berikutnya sama, tetap materi trigonometri. Sebuah tangga sepanjang 10 meter disandarkan pada tembok. Jika tangga membentuk sudut 60 dengan tanah, maka tinggi tembok yang dicapai. Ini anggap saja ada tembok. Ini ada tangga. Nah, tangga tek ya.
Nah, membentuk sudut berapa? 60 dengan lantai. Ya. Tangganya panjangnya 10 meter. 10 meter. Yang ditanya maka tinggi tembok yang dicapai adalah atau sin 60 30 ini. Ini ada petunjuk sin 60. Kita harus pakai sin karena apa? Sin itu kan demi depan per miring. Ini depannya dicari nih. Tinggi tembok itu depan. Tinggi tembok. Miringnya apa ini miring? Ini miring. Miring itu di sini panjang tangga. Panjang tangga. Sin demi. Oke, sin 60 berarti sama dengan berapa itu? Demi depannya itu tinggi tembok per miringnya berapa? 10. Padahal di situ sin 60 berapa? Ada setengah akar 3. Tinggi tembok per 10. Tinggi tembok berarti berapa? Kalikan silang aja. 2 kali tinggi tembok 10 dikali akar 3. Tinggi tembok berarti 10 akar 3 per 2. Berapa? 10 bagi 2, 5. 5 akar 3. Oke, jawabannya C ya. Soal berikutnya nomor 12. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 5 juta, bunga tunggal 6% per tahun, besar bunga yang setelah 2 tahun. Ya, jadi ini bunga tunggal, kita hitung aja bunganya, langsung kali 2 tahun, kali 2, kalau per tahunnya 6% ya. Berarti bunganya berapa berarti bunganya? Bunga 1 tahun, karena tunggal ya. Bunga 1 tahun sama dengan 6%. 6% dari pinjamnya tadi berapa? 5 juta. Nah, berapa ini? Coret 2. 30. 2 dapat 2 dapat. Nah, bunganya 300.000. Ini 1 tahun. Kalau 2 tahun berarti kali 2 aja berapa? 600.000. Ini namanya bunga tunggal ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Investasi sebesar sama ini aritmatika sosial ya. Investasi sebesar 20 juta. Bunga majemuk 5% per tahun. Nilai setelah 2 tahun. Wah, ini 2 tahun lagi. Ini pertama coba setelah 1 tahun kena bunga. Jadi saja ini awalnya itu 20 juta. Berarti ini tahun pertama. Tahun pertama itu berarti kan awal ditambah bunga. Awalnya berapa di sini? 20 juta. Bunganya berapa? 5%. Berarti ya 5 per 100 dari 20 juta. Awalnya dari berapa nanti? Coret. Ini tetap 20 juta. Ini 10. Nolnya 2 ke 4 mah. Benar ya? 2 ke 4 mah. 2 ke 4 mah. Berarti ini 1 juta. Berarti uangnya setelah 1 tahun 21 juta. Belum ini masih berapa tahun? 1 tahun. Sekarang coba tahun kedua. Tahun kedua sama. Tahun kedua awal ini uangnya kan jadi tahun pertama jadi awal 21 juta ini. Awal tambah bunga. Jadi bunga majemuk itu bunganya jadi investasinya, bunga berbunga gitu modelnya ya. Awalnya 21 juta. Bunganya berapa? 5%.
bukan dari awal yang 20 juta tapi yang 21 juta ini, karena ikut diinvestasikan. Coret nolnya 2 seret. Oke, ini 21 juta. Yang ini 21 kali 5 105. Ya. Nolnya tua dapat 1.050.000. Kalau ditambah jadinya 1 juta, berarti 22.050.000. Ini setelah 2 tahun berapa? 22.050.000. Yang mana jawabannya? Yang B. Ini beda dengan soal yang awal tadi, ini bunga majemuk. Jadi ngitung, ini kalau ngitung satu-satu, rumusnya ada sih, rumusnya itu ada, tapi ndrawasi kalau pakai rumus. Kalian kadang-kadang lupa ya, mending manual. Kecuali kalau investasi setelah 8 tahun gitu, wah pakai rumus saja karena panjang nanti kalau satu-satu gini ya. Oke, soal berikutnya. Oke, kita sampai ke soal nomor 14. Ini materinya fungsi komposisi ya. Jadi fungsi yang digabungkan. Tapi kalau kita lihat tipe soalnya ini kayaknya tidak usah digabungkan, kita kerjakan satu-satu saja bisa ya. Fungsi produksi tahap 1 fx tahap 1 fx sama dengan 3x min 2. Dan tahap 2 gx x kuadrat per 1. Jadi kalau proses di sini itu tahap 1 dulu, baru tahap 2 jadi bahan outputnya ya. Jika bahan yang tersedia adalah 4 unit, maka output yang dihasilkan berapa setelah tahap 1 dan tahap 2 tadi itu. Jadi ini bahan dasarnya atau X-nya itu 4. Nanti outputnya berapa? Kita masukkan X-nya 4, berarti F4. Berarti berapa? 3 kali 4 kurangi 2. Berarti 12 kurangi 2. Berapa? 10. Nah, ini nanti masuk ke tahap 2. Jadi bahan tahap 2. Set. Oh, berarti G berapa? G 10. Berarti 10 kuadrat ditambah 1. Berarti berapa? 100 ditambah 1. Berarti berapa? 101. Jadi outputnya nanti hasilnya 101. Oke, ini yang paling sederhana sudah, yang paling mudah. Jadi ngerjakannya satu-satu. Karena model soal ceritanya ini tahap 1, tahap 2 gitu ya. Berikutnya, garis lurus yang menghubungkan pusat lingkaran dengan satu titik lengkungan di lengkungan lingkaran. Ada lingkaran, garis lurus menghubungkan pusat lingkaran dengan satu titik di lingkungan. Berarti ini pusat lingkaran. Ini pusat, ini satu titik di lingkungan. Nah, ini namanya jari-jari. Kalau diameter itu, ini diameter itu titik di lingkaran tapi lewat pusat. Ini namanya diameter. Kalau tali busur itu mana? Tali busur itu nih. Ini ada juring itu, ini tali busur. Nah, ini tali busur. AB ini tali busur. Jadi tali busur itu kayak panah itu loh. Ini panah kan ya biasanya. Ini busur, ini tali busur, ini busur yang lengkung AB busur, yang lurus ini tali busur. Kalau tadi ini jari-jari ya. Oke, lanjut saja. Sebuah titik Q berjarak 2 cm dari pusat lingkaran. Ini ada lingkaran, berarti ada lingkaran, ada pusatnya. Yes. Saja pusatnya itu O. Jari-jari lingkaran tersebut 7 cm. Berarti titiknya di luar, harusnya di sini. Ini berarti titik Q. Jaraknya 25 cm. Jari-jari itu nanti 7 cm, ini jari-jari 7 cm, berarti ini nanti 18 lah. Sorry,
ya, 18 cm. Maka panjang garis singgung lingkaran dari titik ini kalau kita tarik garis singgung di sini. Aduh, bagus ya. Hapus dulu. Coba ini. Nah, ini garis singgungnya ini. Titik singgung. Ini jari-jari harus tegak lurus. Maka panjang garis singgungnya mana ini berarti? Maksudnya ini P itu ya, PQ berarti. Kalau kita lihat berarti ini pakai segitiga siku-siku atau Pitagoras. Kalau ini 25 cm, jari-jarinya kan tadi 7 cm, ini 7, berarti ini berapa? Oh, Pitagoras, berarti PQ sama dengan panjang garis singgungnya kan ya. Ini panjangnya ini 25 kurangi pendek atau jari-jari 7 kuadrat. 25 itu kuadrat 625 kurangi 7 49. Akar 576. Sepertinya ya. Ya 5. Berapa kan? 24 ya. Oke. Jadi itu, ini materinya garis singgung lingkaran, panjang garis singgung, materi lingkaran. Oke, berikutnya. Sebuah loyang kue berbentuk lingkaran, diameter 21, dipotong menjadi 6 bagian juring sama besar. Luas satu potong kue adalah ya, luas lingkaran kita bagi 6 aja itu nanti. Diameter 21. Diameter lingkaran diameter 21. Nah, kalau dibagi 6 berarti ya itu 2 8 jadi 6 gitu ya. Luasnya lingkaran diameter 21 berarti luas lingkaran itu pi r kuadrat, pi-nya 22/7. Karena diameter 21, jari-jarinya berarti dibagi 2 ya, 21/2 kuadrat, terus lagi 21/2. Berarti ini coret 11, ini coret 3 ya, 11 kali 3 kali 21 bagi 2, 33 kali 21, 33 dikali 21, 33 66, 693/2, 693/2. Kita bagi 6, berarti luas juring 693 kita bagi 6. 693 bagi 6 bisa nggak? 693 bagi 6 1691 633. Wah, langsung aja 693 bagi 12 ya. 693 dibagi 12. Ini jadinya 693 dibagi 12. Angkanya kada enak ini. 693 dibagi 12. 12 kali 5. 60. 9 turun, 3 turun, 50. 12 kali 7. 84. Ini kayaknya 57 ya. 90,758 65, berarti hasilnya 57,5 yang A ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini sebenarnya sih simple, tadi cuma angkanya saja tidak enak ya. Oh, ini materi kaidah pencacahan. Seorang siswa memiliki 4 baju dan 3 dasi yang berbeda. Siswa tersebut memasangkan baju dan dasi. Ini namanya aturan perkalian. 4 baju, 3 dasi. Ada berapa pasangan nanti?
Ya 4 dikali 3 berapa? 12 cara. Kalau manualnya 4 baju. Misalkan merah, biru, kuning, hijau. Dasinya kupu-kupu apa gitu ya, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nanti ada 2 ke 4 6 7 8 9 10 11 12 ya. Itu manualnya. Namanya aturan perkalian. Soal berikutnya, dari 6 orang calon anggota OSIS akan dipilih seorang ketua dan seorang wakil ketua, banyak soal pengurus. Ini namanya permutasi. Kenapa permutasi? Karena ada jabatan milih ketua dan wakil ketua. Milih 2 dari 6, berarti permutasi 6 P2, ngambil 2 dari 6. Permutasi itu NPR, N faktorial, N min R faktorial ya, berarti ini 6 faktorial, 6 min 2 faktorial. 6 faktorial per 4 faktorial. 6 faktorial 6 5 4, berhenti di sini aja karena di bawahnya ada 4 ya. Coret. 6 kali 5 berapa? 30. Oke, ini namanya permutasi ya. Oke, soal berikutnya. 2 buah dadu dilempar bersama 1 kali, peluang muncul mata dadu berjumlah 11. Berjumlah 11. Yes. Kalau 2 dadu kan tuaga 456. Tuaga 456. Nanti sampelnya ada 36. 6 kali 6 36. Kita cari yang berjumlah 11. Yang berjumlah 11 itu 6 tambah 5. 56 11. 65 juga 11. Lagi nggak yang lain? 66 itu 12. 74 enggak ada. Oke, jadi cuma 2. Jadi yang berjumlah 11, peluangnya P11 2 per berapa? 36. Oke, ini mungkin soal terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga nanti diberi kelancaran dalam melaksanakan PSAJ. Semoga sukses. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.